Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan proses pembuatan nota de coco dengan anggota kelompok yaitu Antares Dino, Jeremy Alexander, Feromoti Alfiansyah, Wan Muhammad Bintang, dan juga Melati Surya Gupita. Nata de coco merupakan pangan fungsional hasil fermentasi dari air kelapa oleh bakteri Acetobacter psyllinum. Produk ini kaya akan serat yang sangat baik untuk tubuh. Di sini, kami, kelompok 8, mengajak kalian buat bikin salah satu makanan, yaitu nata de coco. Nah, nata de coco itu terbuat dari air kelapa yang dulunya sering dipikir sebagai limbah. Tapi sekarang justru memiliki nilai jual lebih tinggi dan bermanfaat juga buat kesehatan. Nata de coco pertama kali dibuat di negara Filipina, terus masuk ke Indonesia pada tahun 1973, tetapi mulai populer pada tahun 1981. Jadi, nata de coco itu sebenarnya dihasilkan dari proses fermentasi air kelapa yang ditambah gula. Kemudian dikasih bakteri namanya Acetobacter psyllinum. Nah, bakteri ini bakal makan gulanya dan ngubah jadi lapisan selulosa yang nantinya jadi nata de coco. Selulosa ini adalah serat yang nggak bisa dicerna tubuh, tapi justru bagus banget buat pencernaan. Bisa juga bantu nurunin kolesterol, juga bikin kenyang kita lebih lama. Nah, sekarang kita lanjut ke percobaannya. Pertama, ada penyaring, nampan, starter, air kelapa, gula pasir, ZA, dan cuka makan. Langkah pertama, menyaring 1 liter air kelapa. Menimbang gula sebanyak 50 gram. Menuang air kelapa yang telah disaring ke dalam panci. Kemudian menambahkan 50 gram gula pasir. Memanaskan hingga gula larut, kemudian mendinginkan. Kemudian larutan dituang pada nampan. Menambahkan 2 sendok makan cuka makan. Menambahkan setengah gram ZA. Menambahkan 50 ml starter. Menutup nampan menggunakan kertas untuk menjaga kesterilan. Menunggu hasil selama 7 hingga 10 hari. Halo, jadi di sini aku Bintang. Aku mau bahas tentang hasil dari percobaan kami itu tentang pembuatan nata de coco. Jadi yang seperti di video, seperti tadi di awal, eh, di pembuatan itu kan ada hasilnya gitu kan, nggak dijelasin gitu. Jadi kami itu menunggu untuk nata de coco ini jadi tuh selama kurang lebih 10 hari ya. Selama kurang lebih 10 hari, 7 sampai 10 hari gitu. Nah, jadi tuh dia tuh nampak perubahan signifikan tuh setiap 2 hari. Jadi karena kami tuh apa ya,
ngecek untuk hasilnya itu tuh 2 hari sekali. Jadi tuh pada hari kedua itu tuh sudah mulai muncul lapisan tipis nata de coco. Terus 2 hari kemudian tuh makin tebal, 2 hari kemudian lagi makin tebal, dan 2 hari kemudian lagi makin tebal, sampai hari ke-10 yang dimana tuh dagingnya itu lapisan nata de coco itu sudah mulai tebal ya. Jadi itu sudah bisa diambil. Dan eh, sebelum bisa dikonsumsi itu nata de coconya itu harus dicuci dulu, dicuci pakai air mengalir, terus direndam lagi dengan air bersih selama kurang lebih 2 hari. Nah, tapi selama 2 hari itu tuh harus sering diganti airnya, dan juga pada hasilnya itu tuh apa ya, ada bau menyengatnya gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa sebelum pembuatan ini tuh kami tuh kurang dalam sterilisasi. Jadi sehingga mungkin masih ada kotoran atau pengotor gitu yang masuk ke larutannya gitu. Selanjutnya itu dan juga bukan itu aja, dan kebersihan alatnya juga mungkin kami kurang membersihkannya di situ. Jadi itu juga bisa menjadi sumber kontaminasi gitu. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Untuk part selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, jadi kali ini saya akan menjelaskan pembahasan tentang eksperimen dari kelompok kami membuat nata de coco dengan 2 variabel yang berbeda, yaitu kita pertama buat dengan asam cuka dapur, dan juga yang kedua dengan asam asetat glasial. Nah, seperti sudah yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, tentang spesifikasi setiap harinya itu terjadi apa saja saat kita membuat dari nata de coco-nya itu. Jadi kita mendapatkan perbedaan hasil dari kedua variabel yang sudah kita buat, yaitu pertama dari segi ketebalan. Dengan setelah 10 hari, nata de coco yang dipakai dengan asam asetat glasial itu lebih sedikit tebal dibanding daripada asam cuka dapur yang biasanya. Menandakan bahwa bakteri yang tercampur dengan asam asetat glasial itu lebih cepat reaktif dan juga menimbulkan pembuatan nata de coco ini juga lebih cepat daripada asam cuka dapur. Lalu untuk soal warna dan bau, dari keduanya itu sama-sama bening dan bau khas nata de coco-nya itu nggak ada perbedaan yang signifikan. Terus juga untuk soal tekstur dari nata de coco asam asetat glasial, ini juga sedikit lebih padat dan kenyal daripada asam cuka dapur biasanya. Sedangkan asam cuka tetap kenyal namun sedikit lebih lembut. Jadi perbedaannya itu tidak terlalu beda jauh, namun asam asetat glasial itu lebih padat dan lebih kenyal dan lebih diunggulkan lah daripada asam cuka dapur. Jadi pada kesimpulannya itu dari asam asetat glasial ini lebih unggul lah untuk menghasilkan nata yang lebih padat, ya lebih tebal dan padat. Tapi jika kita ingin membuat nata de coco sendiri itu pun juga bisa dengan asam cuka dapur dengan hasil yang aman dan juga oke. Namun perlu diperhatikan juga untuk kebersihan alat dan juga pemakaian dari bahan-bahannya itu harus diperhatikan juga supaya kita lebih bisa menghasilkan nata de coco yang lebih berkualitas. Untuk sarannya adalah jaga kesterilan alat dan bahan selama proses. Setelah itu menggunakan air kelapa yang segar untuk hasil yang terbaik. Dan juga kembangkan bahan alternatif, misalnya kayak sari buah. Dan yang terakhir adalah kontrol pH, suhu, dan fermentasi dengan baik.